Dokter, sapa Lintang. Saya punya kabar baik untuk Pak Jaiden, dokter berucap sambil membuka masker yang menutupi wajahnya, tersenyum tipis pada istri dari pasiennya ini. Kabar baik. Ulang Lintang. Iya, dokter membenarkan. Apa itu, dok? Seru Lintang tak sabaran. Selamat, ucap sang dokter. Pak Jaiden sudah melewati masa kritisnya. Ini benar-benar keajaiban, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Lintang langsung menutup mulut sok, terlalu terkejut dengan kabar yang baru saja dirinya dengar. Saking senangnya kedua matanya sampai berkaca-kaca, dengan suara bergetar kembali bertanya. Apa sekarang Mas Jaiden sudah sadarkan diri? Oh, tentang itu maaf. Sesal sang dokter. Pak Jaiden belum sadarkan diri, hanya kritisnya saja yang sudah lewat. Lintang mengangguk mengerti, walau belum sadar tapi sudah melewati masa kritis itu sudah lebih dari cukup bagi Lintang. Akhirnya Jaiden memiliki peluang lebih banyak untuk kembali bangun, Lintang tentu lebih dari senang. Terima kasih atas informasinya, dok. Sama-sama, timpal sang dokter. Kalau begitu saya permisi dulu. Silakan, Lintang mempersilahkan. Setelah kepergian dokter, Lintang masuk ke dalam ruangan dan menyimpan barang-barang yang dia bawa. Luka di tubuhnya sudah membaik dari beberapa hari yang lalu, tapi Jaiden baru dinyatakan melewati kritisnya hari ini. Mas, sapa Lintang. Setiap hari Lintang memang selalu mengajak Jaiden ngobrol, itu adalah arahan dari sang dokter. Perempuan yang kini perutnya sudah terlihat buncit itu duduk di kursi, menyentuh tangan Jaiden sambil memandang wajahnya yang memang sudah terlihat lebih berona dari sebelumnya. Hari ini aku ngidam mau makan es durian, tapi aku gak minta tolong orang carikan atau membelinya sendiri. Lintang mengadu dengan bibir cemberut. Aku mau Mas Jaiden yang cari, jadi cepat bangun atau kalau tidak aku gak akan mau cari es duriannya sampai kapanpun. Melihat mata Jaiden yang tetap setia menutup, bibir Lintang makin cemberut. Usia kandunganku sudah 3 bulan loh, Mas Jaiden lama sekali tutup matanya. Keluh Lintang, dia menopang dagu sambil berdecak. Aku kesepian tahu. Tiba-tiba Lintang terdiam kala mengingat tentang Oma Tiran, perempuan tua itu makin hari kondisi kesehatannya makin buruk. Lintang tentu bolak-balik mengurus antara Oma Tiran dan Jaiden walau memang waktunya lebih banyak dihabiskan di ruangan Jaiden, tapi itu semua jujur cukup membuat tubuhnya lelah. Lintang menguap, tubuhnya yang lelah membuat mata mengantuk. Perlahan mata Lintang terbuai saat dia memilih merebahkan kepala di atas ranjang beralaskan punggung tangan Jaiden, lalu tidak lama nafasnya stabil pertanda dia telah terlelap. Tidak lama mata Jaiden perlahan terbuka, tapi itu hanya sebentar sebelum kemudian kembali menutup. Begitu Lintang bangun, perempuan itu menemukan Jaiden yang masih terbaring tanpa ada tanda-tanda akan terbangun. Lintang melirik laki-laki muda yang usianya mungkin setara dengan dirinya, dia adalah Moel yang selalu Jaiden katakan. Moel tidak pernah pergi dari depan pintu, seakan ingin memastikan kalau kondisi Jaiden baik-baik saja. Sebenarnya Moel itu siapa? Gumam Lintang sambil beranjak keluar dari ruang rawat Jaiden. Moel yang semula tengah menunduk sambil berdiri di depan pintu langsung menegakkan tubuh begitu mendengar pintu terbuka, laki-laki itu menoleh hanya untuk menemukan Lintang yang baru keluar. Mengangguk sekilas, Moel kembali menunduk seperti sebelumnya. Lintang berdeham. Moel kembali menoleh, menemukan Lintang yang ternyata berhenti melangkah di ambang pintu. Apa ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tanya Moel. Katakan saja pada saya akan mencarikannya untukmu. Tidak ada, timpal Lintang. Moel bukan sembarang orang, walau bukan tipe yang peka banget tapi dia terbiasa menghadapi berbagai karakter orang-orang. Jadi saat melihat Lintang sekarang,
dia tahu kalau ada yang ingin dibicarakan istri dari tuannya ini. Baiklah, apa yang ingin Anda katakan? Tanya Moel. Kaget Lintang. Saya tahu Anda ingin bertanya atau mungkin mengatakan sesuatu padaku, jelas Moel. Lintang kagum pada ketepatan Moel dalam menebak, jadi tanpa ragu lagi dia bertanya. Saya cuma penasaran saja, sebenarnya siapa kamu bagi Mas Jaiden? Selama menikah dengannya, saya sering mendengar Mas Jaiden menyebut namamu, bahkan kadang malam-malam pun saat tahu kami sakit dia langsung pergi dari rumah. Jujur, itu membuatku cemburu. Moel sedikit tersipu saat mendengar bagaimana perhatiannya Jaiden pada dirinya, tapi dia buru-buru kembali menampilkan raut normalnya karena malu jika sampai ketahuan oleh Lintang. Saya hanya bawahan Pak Jaiden, bukan siapa-siapa. Timpal Moel. Sungguh, Moel menjawab. Saya hanya bawahan. Bawahan doang. Lintang bertanya tak percaya. Moel menatap lurus ke depan, tersenyum kecil saat berbicara. Iya, bawahan doang. Hanya saja waktu saya kecil, saya tumbuh di panti asuhan. Saya kerap kali menerima siksaan karena rebutan makanan, tidak bisa sekolah karena tidak mampu, bahkan hampir mati karena ditabrak motor dan ditinggal begitu saja di jalan. Lintang menyenderkan bahu pada kusen pintu, mendengarkan kisah Moel. Bukan panti asuhannya yang buruk atau pemilik panti yang gak amanah, tapi memang panti itu tidak ada orang yang bersedia berdonatur. Setelah kecelakaan saya hanya dirawat seadanya oleh pemilik panti, hingga akhirnya Pak Jaiden datang dan mendonaturkan uang serta membawa saya ke rumah sakit. Lanjut Moel. Jadi kamu merasa punya hutang budi pada Mas Jaiden? Tanya Lintang. Lebih dari itu, Moel menimpali. Saya bisa seperti sekarang berkat Pak Jaiden. Lintang menilai, Moel ini adalah tipe laki-laki yang tahu balas budi. Setelah Pak Jaiden datang, panti asuhan Hadi tidak kekurangan dana lagi, saya sembuh, terutama bisa sekolah. Moel menatap langit-langit rumah sakit dengan sedikit senyum tersungging. Pak Jaiden, dia membiayai saya hingga lulus pendidikan. Kamu diangkat jadi adik oleh Mas Jaiden? Tanya Lintang kepo. Pak Jaiden tidak pernah mengatakannya, tapi perlakuannya memang layaknya seorang kakak. Moel agak mengernyit. Apa Anda bertanya seperti itu karena merasa terganggu dengan keberadaan saya di sini? Tidak. Saya bisa pergi kalau Anda tidak nyaman. Hei, delik Lintang, sengaja memotong perkataan Moel. Saya hanya bertanya oke, bukan tidak suka dengan keberadaan kamu di sini. Saya penasaran sebab kamu sepertinya cukup istimewa bagi Mas Jaiden, sekarang pun kamu sangat menjaga suamiku. Hanya itu, jangan terlalu jauh berpikir. Maaf, Moel menyesal karena terlalu banyak berpikir. Tidak apa, Lintang mengibaskan tangan. Oh, ya. Kalau nanti Kimi dan Kila datang, tolong bilangin sama Pak Heru buat jangan ganggu keduanya. Moel mengulum senyum, tahu maksud dari jangan ganggu yang Lintang katakan. Akhir-akhir ini memang Heru gencar mendekati Kimi, tapi Kimi merespon tak suka yang mana langsung merambat pada kekesalan Kila. Baik, patuh Moel. Selepas masuk kembali ke dalam kamar, Lintang duduk di kursi dan memegang punggung tangan Jaiden. Dia tersenyum kecil, merasa bersyukur karena suaminya ternyata dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Setelah Lintang masuk, Moel menatap dingin seorang laki-laki parubaya yang kini berdiri jauh di depan sana. Laki-laki parubaya itu setiap hari datang, tapi tidak pernah punya kesempatan untuk melihat bagaimana keadaan Jaiden dari dekat. Bagi Moel, orang yang Jaiden sukai harus dirinya sukai juga. Namun, orang yang Jaiden benci, harus Moel benci juga.
Jadi saat melihat laki-laki parubaya itu, Moel menatapnya benci bukan karena punya masalah tapi karena Jaden tidak menyukainya. Sehan. Laki-laki parubaya itu membalik badan dengan langkah gontai, pergi seperti biasa tanpa bisa melihat keadaan Jaden dari dekat. Kimi mematut penampilannya di depan cermin, satu kata cantik. Namun, bukannya terpesona pada penampilannya sendiri, Kimi malah mentertawakan dirinya sendiri. Kimi mencintai Heru, tapi sekarang malah akan bertemu dengan laki-laki lain yang dijodohkan dengan dirinya. Kimi, tidak apa-apa. Kamu cantik, laki-laki yang mendapatkan kamu beruntung. Tidak sempat Heru nyebelin yang nolak perempuan secantik kamu, dia bodoh dan rugi. Gumam Kimi sambil tersenyum cantik, menghibur hatinya sendiri. Ayo, Kimi kita berangkat dan buat calon suamimu terpesona oleh cantiknya kamu. Kimi berdiri, mengambil tas dan berjalan keluar dari dalam kamar. Saat Kimi memuruni anak tangga, dia melihat kedua orang tuanya tengah berbicara serius. Mama, Papa, aku siap. Kimi berseru setelah dekat bersama kedua orang tuanya. Sang papa langsung mengalihkan pandangannya ke arah Kimi, seulas senyum manis muncul saat melihat sang putri yang sangat cantik dan hal itu sukses membuatnya teringat pada masa muda sang istri yang juga cantik mirip putrinya. Putri papa cantik sekali, pantas saja calon suamimu begitu tergila-gila padamu. Iya, cantik kan pa? Kimi memutar, memperlihatkan penampilannya. Bodoh sekali laki-laki jika menolak aku. Bodoh banget, sang mama menimpali. Aku tahu. Kimi tersenyum ke arah kedua orang tuanya. Kalau aku boleh tahu, siapa nama laki-laki yang akan bertemu dengan aku malam ini? Nanti saja kalian berdua kenalan. Sang papa menimpali sambil melirik penuh arti sang mama, lalu kembali pada Kimi. Sekarang berangkat sana, jangan lupa nanti saat sampai berlaku sopan dan jangan memperlihatkan sifat cantik kamu. Anggunlah kalau bisa, biar dia tidak ilfil sama kamu. Iya, malas Kimi. Setelah pamit pada kedua orang tuanya, Kimi pergi ke restoran tempat di mana acara pertemuan akan diadakan menggunakan mobil. Perempuan itu berdehem canggung. Jujur jantungnya bersebar karena penasaran akan sosok laki-laki yang dijodohkan dengan dirinya. Baju hitam sambil memegang bunga, gumam Kimi sambil mencari-cari laki yang memiliki ciri-ciri seperti ucapannya barusan. Di mana dia? Pandangan Kimi berhenti saat Mes lihat seorang laki-laki berpakaian hitam yang duduk di satu meja sambil membelakangi dirinya, ada bunga besar di atas meja. Kimi meringis Mes lihat penampilan sang laki-laki yang seperti anak tahun 80-an, agak norak tapi ya. Kimi akan mencoba mendekatinya lebih dulu. Permisi, sapa Kimi setelah melangkah mendekat. Laki-laki itu menoleh, membuat pupil mata Kimi melebar karena kaget. Kelopak mata Kimi berkedip cepat sambil membuang wajah. Sok melihat tompel besar berwarna hitam dengan bulu lebat di wajah sang laki-laki tepatnya atas bibir kanan bawah hidung. Bukan hanya tompel, tapi laki-laki itu juga memakai kacamata bulat yang membingkai matanya, ditambah rambut belah dua yang menghiasi dahi dari wajah bulatnya. Please, saat tersenyum giginya hitam, Kimi mau menangis rasanya. Bukan maksud Kimi gak menghargai, tapi kenapa penampilan laki-laki ini begini amat? Maksudnya jika saja dandanannya sedikit diperhatikan, mungkin tidak akan seculun ini. Ya, Nona. Balas sang laki-laki. Kimi menarik nafas perlahan, lalu menoleh sambil melirik kursi. Boleh saya ikut duduk? Boleh, sang laki-laki mempersilahkan. Kimi tersedak ludahnya sendiri saat melihat bunga yang ada di atas meja, itu adalah Kamboja. Diam-diam Kimi meringis, kenapa pilihan laki-laki ini harus jatuh pada bunga Kamboja untuk pertemuan pertama pada perempuan yang akan dijodohkan dengan dirinya.
Demi apa? Kamboja, bunga yang biasanya ada di kuburan. Ini mama sama papa asal milih calon suami untuk putrinya atau gimana? Gumam Kimi heran. Tidak jauh dari meja tempat di mana Kimi berada seorang laki-laki memakai baju hitam sambil memegang satu tangkai mawar merah terkekeh melihat wajah bias Kimi. Dia duduk di kursinya sambil menyilangkan kaki, memperhatikan Kimi yang sekarang mulai mengangkat pembicaraan. Kimi menggigit pipi bagian dalam saat melihat lagi, laki-laki di depannya tampak tertawa kecil hingga memperlihatkan gigi hitamnya yang berjarak seperti pagar bambu. Entah apa yang laki-laki ini makan dulu hingga giginya jadi seperti itu, membuat penampilan cupunya bertambah mengenaskan. Namun, walau begitu, Kimi jadi bertanya-tanya apa dirinya pernah bertemu dengan laki-laki di depannya ini atau tidak sehingga sang laki-laki sudah mencintainya. "Siapa nama kamu?" tanya sang laki-laki. "Loh," heran Kimi. Setahu Kimi mama dan papanya bilang laki-laki yang akan dijodohkan dengan dirinya sudah mengenal baik, tapi kok masih bertanya nama? Atau laki-laki di depannya ini hanya basa-basi saja? "Kimi," ujar Kimi. "Kimi," ulang sang laki-laki. "Saya Jojo, salam kenal." "Hai," Kimi memaksakan diri untuk tersenyum. Jojo menggeser bunga Kamboja ke arah Kimi, lalu dengan tidak sabaran berucap. "Katanya perempuan suka dengan bunga, saya khusus bawa ini dari rumah metik langsung di halaman biar segarnya tahan lama." Walau enggan, tapi Kimi tetap menerima bunga Kamboja yang disodorkan pada dirinya. Tanpa perlu mendekatkan bunga pada alat penciuman, Kimi sudah dapat mencium aromanya bahkan dari jarak jauh karena bau bunganya yang memang menyengat. Kimi menyimpan bunga ke kursi lain, kembali tersenyum canggung ke arah Jojo. "Terima kasih untuk bunganya." "Sama-sama," Jojo menimpali. Jojo memberikan buku menu pada Kimi, "Pesan dulu." "Oke." Kimi mengambil buku menu dari tangan Jojo, lalu melambaikan tangan mengisyaratkan agar pelayan datang. Setelah menyebutkan beberapa pilihan, Kimi membiarkan Jojo juga memilih. Ternyata anaknya om sama tante sangat cantik, berbeda dengan yang dibicarakan selama ini. Jojo memulai pembicaraan setelah pelayan pergi, dengan senyum sumringah laki-laki itu berkata, "Memangnya apa yang dibicarakan orang-orang tentang diriku?" tanya Kimi, agak heran karena tidak biasanya tetangga dirinya suka menggosip. Kiki tinggal di kawasan elit, satu rumah dengan rumah yang lain hampir tidak pernah berinteraksi. Bukan maksud sombong, tapi kesibukan masing-masing yang membuatnya tidak pernah punya waktu walau hanya untuk sekedar ngobrol. Jadi, orang mana yang punya waktu luang sampai membicarakan dirinya? Katanya kamu gendut, pendek, juga. Jojo menunjuk jidatnya. Punya tanda lahir hitam besar di sini. Wait yet. Kimi kaget, ternyata orang yang membicarakan dirinya sengaja menjelek-jelekan. Serius, Jojo menimpali tanpa adanya raut bercanda. Makanya saat ketemu langsung, kamu cantik dan saya menyesal karena terpengaruh oleh omongan orang itu. Tunggu. Kimi merasa janggal. Katanya suka dirinya, tapi kok Jojo ini terkesan tahu dirinya dari orang lain. Sebenarnya kamu orang yang dijodohkan denganku bukan, sih? Tanya Kimi, mulai merasa ada sesuatu yang salah di sini. Iya, angguk Jojo cepat. Saya duduk di sini karena mau bertemu dengan orang yang dijodohkan dengan saya. Bukankah kamu juga? Benar, tapi itu artinya kita berdua yang saling dijodohkan, potong Jojo cepat. Maksudnya gini, kamu harus dengar dulu. Pinta Kimi, melarang Jojo memotong perkataannya. Pasangan kamu kayaknya bukan saya, deh. Hah? Iya, bukan saya. Kimi yakin dengan ucapannya, sebab Jojo terlihat tidak mengenal dirinya.
Bersamaan dengan itu mata Kimi menyipit saat melihat seorang laki-laki duduk tenang dengan pakaian hitam, di tangannya ada satu tangkai mawar. Saat pandangannya bertemu dengan sang laki-laki, Kimi tersentak kaget dan tanpa sadar sudah berdiri. "Heru," ujar Kimi tak percaya. Kimi melirik Jojo, matanya berkedip bingung. "Siapa nama nenekmu?" "Murni," jawab Jojo. "Nama nenek dari laki-laki yang dijodohkan denganku Nek Cica, bukan Murni," balas Kimi. Dia mengambil bunga Kamboja dan menyimpannya ke atas meja. "Maaf, kita salah orang. Ini bunga Kambojanya saya balikin." Tapi, ucapan Jojo tertahan di ujung lidah saat Kimi sudah berlalu, membuatnya membalik badan mengikuti kemana Kimi pergi. Saat Jojo hendak menyusul, seorang perempuan gendut dengan tanda lahir hitam di dahi muncul dari pintu masuk membuat Jojo melotot. Jojo yang merasa dirinya terlalu tampan untuk perempuan gendut itu buru-buru mengambil bunga Kamboja, lalu ngacir kabur. Tipenya adalah perempuan langsing dengan tubuh agak tinggi, itu jelas dia temukan pada diri Kimi. Jadi saat perempuan yang akan dijodohkan dengan dirinya datang, Jojo tak akan sanggup jika harus bersanding dengannya. Saat sampai di meja Heru, Kimi berhenti dan menunduk. "Kenapa kamu pakai jas hitam dan memegang bunga mawar? Menurutmu?" balas Heru sambil menaikkan alis. "Saya tanya kamu, kamu malah balik nanya," sinis Kimi. Heru berdiri, menyimpan mawar merah di atas meja. "Kita sudah bertemu, saya pergi dulu." Saat Heru pergi, Kimi tersenyum tak percaya. Dia menatap kesal bunga mawar di atas meja, dengan kasar mengambilnya lalu menginjak di lantai. Setelahnya Kimi berjalan pergi, dia akan protes pada kedua orang tuanya kenapa bisa laki-laki yang dijodohkan dengan dirinya adalah Heru. "Apa-apaan?" dengus Kimi.